Kasus kematian Brigadir Yosua Huta Barat, saudara, masuk babak baru. Irjen Verdi Sambo diduga langgar etik, kini diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Tempat khusus disiapkan untuk pemeriksaan Irjen Verdi Sambo dan 3 perwira Polri lainnya di Makobrimob. Total ada 10 polisi yang sudah diperiksa Inspektorat Khusus mengungkap pelanggaran etik penanganan TKP kasus kematian Brigadir Yosua. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo menyampaikan Inspektorat Khusus Polri saat ini tengah memeriksa Irjen Verdi Sambo. Irjen Verdi Sambo diduga melanggar etik terkait olah tempat kejadian perkara kasus kematian Brigadir Yosua. Dari Irsus menetapkan bahwa Irjen Pol FS diduga melakukan pelanggaran terkait menyangkut masalah ketidakprofesionalan di dalam olah TKP. Oleh karenanya, pada malam hari ini yang bersangkutan langsung ditempatkan di tempat khusus, yaitu di Korbrimop Polri. Irsus fokusnya menyangkut masalah pelanggaran kode etik. Kalau tim sus kerjanya adalah proses pembuktian secara ilmiah. Menko Polhukam Mahfud MD di akun media sosialnya mengaku mendapat informasi bahwa Irjen Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Dalam akun Instagram, Mahfud MD juga mengatakan, "Ya, saya sudah mendapat info bahwa Irjen Verdi Sambo dibawa ke Makobrimob dan Provos. Itu juga sudah tersiar di berbagai media." Menurut hukum, pelanggaran etik dan pelanggaran pidana itu bisa sama-sama jalan. Artinya, kalau seseorang dijatuhi sanksi etik bukan berarti dugaan pidananya dikesampingkan. Pelanggaran etik diproses, pelanggaran pidananya pun juga diproses sejajar. Sementara kuasa hukum baru Barada Eliezer bilang tak menutup kemungkinan tersangka pembunuhan Brigadir Yosua Barada Eliezer akan mengajukan justice kolaborator atau bersedia bekerja sama untuk membongkar kasus ini. Hukum selanjutnya, secara normatif tentunya kami mengikuti juga proses berita acara yang berlangsung dan itu adalah material, tapi formilnya setelah kami dapatkan data-data tersebut, kami akan membawa atau mengajak Baradae ini ke wilayah Lembaga Perlindungan Saksi LPSK. Jadi karena penting sekali karena ini merupakan saksi kunci dan mungkin juga Baradae siap menjadi justice kolaborator, kira-kira begitu. Sabtu sore, saudara Andreas Nahot Silutonga dan tim mengundurkan diri sebagai kuasa hukum Barada Richard Eliezer, tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat di rumah dinas Kadif Propam. Surat resmi pengunduran diri kuasa hukum Barada Richard Eliezer ditujukan kepada Kepala Bareskrim Polri. Namun karena Komjen Agus Andrianto tidak sedang berada di tempat, Andreas akan kembali datang ke Bareskrim pada Senin lusa atau Senin besok untuk menemui Kabareskrim. Andreas tidak menjelaskan mengapa ia dan tim mundur sebagai kuasa hukum Barada Eliezer. 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan 4 kali diperiksa penyidik Polri, Irjen Verdi Sambo kini diperiksa Inspektorat Khusus karena diduga melanggar etik saat penanganan TKP kematian Brigadir Yosua Huta Barat awal Juli lalu. Irjen Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus Makobrimob Kelapa II Depok bersama dengan 3 perwira lainnya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dengan tegas menyampaikan sudah memutasi 25 polisi yang terlibat percobaan perusakan barang bukti CCTV di rumah Irjen Verdi Sambo. 25 anggota Polri tersebut kini diperiksa Inspektorat Khusus Polri. Tim Irsus yang dipimpin oleh Irwasum telah memeriksa sampai saat ini 25 personel
dan proses masih terus berjalan, di mana 25 personil ini kita periksa terkait dengan ketidakprofesionalan dalam penanganan TKP dan juga beberapa hal yang kita anggap bahwa itu membuat proses olah TKP dan juga hambatan-hambatan dalam hal penanganan TKP dan penyidikan yang tentunya kita ingin bahwa semuanya bisa berjalan dengan baik. Tidak hanya dugaan pelanggaran etik Irjen Verdi Sambo dan juga anggota Polri lainnya bisa saja terjerat tindak pidana jika dalam perkembangan pemeriksaan Irsus terbukti ada unsur pidana. Tim Liputan Kompas TV. Kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Cindy Permadi di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Cindy, bagaimana pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Irjen Verdi Sambo? Ya Audrey, hingga saat ini tentu untuk pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik ini akan terus dilakukan oleh Polri, tepatnya di tempat saat ini saya melaporkan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Apa yang secara spesifik di dalamnya adalah dugaan pelanggaran prosedur. Kalau yang disampaikan oleh Kadif Humas Polri kemarin Irjen Pol Dedi Prasetyo, dugaan ketidakprofesionalan ini yang akan didalami dan soal CCTV yang hilang pun sempat disinggung. Kalau untuk mendalami ataupun juga dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik terhadap Irjen Pol Verdi Sambo juga sudah ada 10 orang saksi dan sejumlah barang bukti yang dikantongi oleh tim Inspektorat Khusus dalam memeriksa dugaan pelanggaran kode etik tersebut. Kenapa kemudian Irjen Pol Verdi Sambo ditempatkan di tempat khusus atau patsus? Kalau kita merujuk kepada Perpol nomor 7 tahun 2022 ada 4 alasan mengapa terduga pelanggar ditempatkan di patsus. Yang pertama adalah terkait dengan keamanan atau keselamatan dari terduga pelanggar dan masyarakat. Kedua, karena perkaranya sudah menjadi atensi masyarakat luas. Ketiga, kekhawatiran terduga pelanggar melarikan diri. Dan yang terakhir adalah kekhawatiran terduga pelanggar mengulangi perbuatannya. Masih dalam Perpol nomor 7 tahun 2022 diatur juga sebelum sidang etik dilakukan, terduga pelanggar apabila ditempatkan di tempat khusus hanya maksimal atau paling lama ditempatkan selama 30 hari kerja. Total termasuk Irjen Pol Verdi Sambo ada 25 orang yang didalami dalam dugaan pelanggaran kode etik. 25 orang itu terdiri dari anggota polisi di Barreskrim, Propam, Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Seiring dengan pemeriksaan kode etik kepada 25 orang ini secara beriringan juga nantinya tetap akan dilakukan pemeriksaan terhadap apakah ada dugaan tindak pidana di sana. Karena kita tahu soal penghalangan atau menghalangi penyidikan, kemudian menghilangkan atau merusak barang bukti ini juga diatur dalam KUHP. IPW, Indonesia Police Watch sebelumnya juga sudah menyebutkan bahwa ada pasal yang bisa diterapkan kepada Irjen Pol Verdi Sambo apabila kemudian terbukti melakukan pelanggaran prosedur, misalnya adalah di pasal 221 KUHP, di situ diatur soal menutupi ataupun juga menghalangi penyidikan. Kemudian ada pasal 233 KUHP soal menghancurkan, menyembunyikan barang bukti dengan pidana paling lama 4 tahun penjara. Kita dengarkan dulu pernyataan berikut ini dari Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso berikut ini. Jadi pada Irjen Verdi Sambo selain dapat dikenakan satu proses kode etik yang mengarah sebagai satu pelanggaran berat dengan putusan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemberian atau pemecatan, bisa juga terhadapnya dikenakan sangkaan pidana melanggar pasal 221 junto pasal 233 KUH pidana dengan ancaman 4 tahun. Menurut IPW kepada Verdi Sambo ditetapkan dulu pasal terkait dengan obstruction of justice tersebut. Ditegaskan oleh Polri bahwa ada 2 tim yang bergerak secara beriringan. Pertama adalah Irsus atau Inspektorat Khusus, fokusnya adalah kepada dugaan pelanggaran etik dari anggotanya. Kemudian ada tim sus yang bergerak untuk mendalami dugaan tindak pidananya. Kalau untuk tim sus sejauh ini memang kita sudah tahu ada 1 orang juga sudah ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Barada Richard Eliezer. Tentu pemeriksaannya ini masih akan terus dilakukan sebagai tersangka 20 hari ke depan terhitung dari hari Rabu lalu. Kemudian juga sejumlah saksi masih akan terus dipanggil termasuk juga saksi ahli ini yang sudah
ditegaskan juga tetap akan ada pemeriksaan dan juga pengembangan. Kemudian juga Menko Polhukam Mahfud MD sebelumnya sudah menegaskan bahwa apabila ada dugaan pelanggaran etik dan juga dugaan tindak pidana tetap akan dilakukan secara beriringan, tidak dikesampingkan apalagi meniadakan satu sama lain. Audrey. Cindy, selain Irjen Verdi Sambo, siapa lagi kira-kira yang juga akan diperiksa di Makobrimob Kelapa II? Kalau sejauh ini pernyataan dari Kadif Humas Irjen Dedi Prasetyo kepada tim jurnalis Kompas TV di lapangan, yang diagendakan pada hari ini diperiksa di Makobrimob hanya Irjen Pol Verdi Sambo saja. Memang ada beberapa anggota Polri lainnya yang juga diperiksa. Dari 25 itu ada beberapa diantaranya ditempatkan di tempat khusus selama 30 hari. Tadi ada 4 alasannya. Ini akan terus didalami dugaan pelanggaran kode etiknya. Untuk Irjen Pol Verdi Sambo artinya kalau sudah dibawa ke Makobrimob per hari kemarin, artinya sejak kemarin atau terhitung kemarin 30 hari, ia akan tetap berada di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Audrey. Irjen Verdi Sambo ditempatkan dan diperiksa di Makobrimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Terima kasih informasi paling baru jurnalis Kompas TV, Sidi Permadi.